Hepsinin vakti gelecek. Raja pun menjawab, giliran mereka akan tiba. Namun, terlebih dahulu, kamu harus menemukan Ibrahim. Jangan tinggalkan satu hal pun yang terlewat. Jangan datang sebelum kamu menemukannya, Yusuf. İbrahim'i bul. Onu bulmadan gelme Yusuf. Yusuf pun patuh dan segera mencari Ibrahim. Emredersiniz hünkârım. Qasem sedang mengunjungi Kemenkes. Kemenkes berbicara pada Qasem, "Sultana, mengapa kamu menempatkan dirimu dalam bahaya untukku? Bagaimana jika sesuatu yang buruk terjadi padamu?" Qasem pun menjawab, "Kamu telah mengorbankan hidupmu padaku dan anakku selama bertahun-tahun. Kamu menyelamatkan mereka dari kematian. Biarkan aku melakukan hal ini, Kemenkes." Kemenkes diam menatap Qasem dengan tatapan yang penuh arti. Bırak bu kadarını da yapayım Kemankeş. Kemenkes kemudian berkata, "Terima kasih pada Tuhan, Pangeran Ibrahim masih hidup." Qasem menjawab, "Tapi kita mungkin tidak akan selalu beruntung. Murad mengetahui bahwa Ibrahim masih hidup, dan dia sedang mencarinya." Kemenkes pun berkata, "Aku tidak mengerti mengapa Raja melakukan hal ini, Sultana. Apa yang akan Raja dapatkan jika Raja membunuh Pangeran Ibrahim? Memangnya siapa yang akan naik tahta? Apakah Yusuf Pasha?" Tahtı kime bırakacak? Yusuf Paşa'ya mı? Allah'ım esirgesin. Qasem menjawab, "Amit-amit. Dia akan membawa dinasti Crimea yang ada di Edirne ke ibu kota. Raja berniat untuk memberikan mereka tahtanya." Kemenkes pun menjawab, "Itu sulit dipercaya. Rakyat maupun tentara pasti tidak akan menerimanya, Sultana. Ini akan menjadi era peralihan kekuasaan sampai negara menjadi runtuh." Qasem pun menjawab, "Murad memang menginginkannya. Dia ingin menghancurkan segalanya. Kemenkes, untuk berjaga-jaga, temukan Kanjade dari dinasti Crimea dan lakukan apa yang diperlukan. Jangan buang-buang waktu." Kemankeş. O Kırım Hanzadesini bulup gereğini yap. Kemenkes pun menjawab, "Jangan khawatir, Sultana." Buyurmaya sultan. Malam pun tiba. Dokter masih memeriksa pangeran. Haji pun bertanya, bagaimana keadaan Pangeran Ibrahim? Dokter menjawab, obat itu akan membuatnya tertidur. Dia akan baik-baik saja saat bangun esok pagi. Haji pun berkata, dia tidak mengalami serangan ini sudah lama. Mengapa dia jatuh sakit lagi? Dokter menjawab, tampaknya pangeran merasa kecewa. Maafkan atas keingintahuanku. Tapi mereka bilang Pangeran Ibrahim telah dieksekusi. Haji pun menjawab, tetaplah mempercayainya. Berhati-hatilah, jangan memberitahukannya pada siapapun. Atau Qasem Sultan sendiri yang akan membunuhmu. Haji pun membayar dokter itu dengan sekantong emas. Kösem Sultanımız seni elleriyle boğar. Dokter pun menjawab, apakah aku pernah memberitahukan apapun? Haji pun kemudian menyuruh dokter itu untuk pergi sambil berpesan, aku akan memanggilmu jika diperlukan lagi. Ben tekrar çağırırım seni. Ağam neden hekime haber ver? Jarife pun bertanya pada Haji, Haji mengapa kamu memberitahukannya pada dokter itu? Bagaimana jika dia ketahuan? Haji pun menjawab, apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus membiarkan pangeran membunuh dirinya sendiri? Dia tidak akan ketahuan. Dia setia kepada kami. Sekarang katakan padaku, apa yang telah kamu lakukan pada pangeran? Söyle bakalım. Ben ne yap? Jarife berbicara dengan takut. Memangnya apa yang bisa aku lakukan? Pangeran hanya merasa kesal dengan apa yang terjadi. Dia kehilangan kesabarannya. Haji dengan penuh curiga kemudian berbicara lagi.
Apakah begitu? Sambil memandangi Jarife, Haji pun berkata lagi, apakah karena itu kamu terlihat pucat? Tampaknya kamu telah melakukan sesuatu yang salah, dan aku akan mengetahuinya dengan satu cara maupun cara yang lain. Lebih baik kamu mengakuinya. Ayolah. O yüzden mi alın morun akın? Sen bir halt yemişsin. İyisin mi? Sen kendin söyle. Apakah Jarife akan memberitahukan bahwa dirinya telah hamil? Kita beralih dulu kepada Raja. Raja datang menemui Atike ke ruangannya. Dengan menggunakan tongkat, meskipun sudah sekarat, Raja benar-benar memiliki tekad yang kuat untuk mengetahui keberadaan dari Ibrahim. Raja berkata pada Atike, kamu pasti mengetahui di mana dia, Atike. Katakan padaku, di mana Valide menyembunyikannya. Atike, bicaralah. Atike. Ne sanıyorsun abi? Atike pun menjawab, apa yang kamu harapkan untuk kulakukan kakakku? Haruskah aku menyeret saudaraku sampai mati? Dengan marah, Raja menjawab, apakah kamu pikir bisa menyelamatkannya, Atike? Kehancurannya adalah kenaikan jabatannya, bukan kematiannya. Apakah kamu sudah melihat Osman, paman kita, dan diriku? Bencana terburuk kita adalah keserakahan ibu kita. Kita semua adalah korban ambisi seorang ibu, Atike. Dia akan membuat Ibrahim merasakan penderitaan yang sama. Katakanlah, Atike. Atike pun hanya diam saja. Tek felaketi tahta çıkması. Ölmesi değil. Biz hepimiz validemin hırslarının kurbanıyız Atike. Söyle Atike. Raja menjadi marah, lalu berteriak agar Atike segera mengatakannya. Katakanlah, Atike, di mana Ibrahim? Namun meskipun sudah dipaksa, Atike tetap hanya diam saja. Atike! Söyle! İbrahim nerede? Tiba-tiba, Kaya dan Melek masuk ke dalam. Kaya pun bertanya, ayah, apa yang terjadi? Mengapa kamu berteriak? Raja pun terpaksa meredakan emosinya karena ada putrinya di sana. Raja menjawab, Yok bir şey sultan. tidak ada sultanku, jangan takut. Aku akan selalu menjagamu. Bahkan meskipun aku tidak berada di sisimu, kamu akan merasakan diriku. Olamasam da her zaman